Halo kids, pagi ini pagi yang cerah ya. Abang percaya bahwa adik-adik semua sehat, kuat untuk bisa memuji Tuhan pada hari Minggu yang cerah ini. Nah, perkenalkan nama abang, Bang Yosua, dan abang yang sering kita ketemu adalah Bang Doni. Nah, pagi ini kita akan memuji Tuhan, kita bangkit berdiri adik-adik. Sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik bisa dulu kasih senyum di kiri, kanannya. Coba bisa salam dulu, sapa dulu, supaya teman-teman yang di sekeliling kita itu bersuka cita. Oke, kita dapat mengekspresikan dengan senyuman kita, dengan tarian kita, dengan tepuk tangan kita, dengan semangat pagi hari ini. Oke, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi kasih Tuhan dalam hidup kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu bersuka cita, sangat bergembira Tuhan untuk menyambut hari Sabat-Mu ini. Bapa, pagi hari ini kami mau menyatakan kepadamu bahwa hidup kami itu semua milik-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah, dan dimanapun Tuhan, Engkau tetap Bapa yang setia bersama dengan kami. Mari adik-adik kita dapat mengangkat kedua tangan kita untuk menyatakan kepada Dia bahwa Abang, adik-adik semua adalah milik Tuhan. Dalam kesesakanku,
Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Selamanya ku milik-Mu. Ku serahkan segenap hidupku. Selamanya Kau dalamku, keajaiban-Mu penuhiku. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Hai adik-adik, kita berjumpa lagi ya. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya,
Adik-adik tutup mata, lipat tangan, berdoa bersama-sama dengan kakak. Kita berdoa, Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat bersyukur, kami semakin diberkati Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan memiliki Tuhan Yesus firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang hebat dimanapun kami berada. Berkati lingkungan kami, berkati rumah kami, berkati orang tua kami yang mendampingi kami ataupun sanak saudara kami yang mendampingi kami dalam beribadah. Kami percaya kami akan semakin diberkati pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Apa kabar nih? Kakak percaya kabar kita semua baik ya di rumah. Ini udah sekian lama ya kita di rumah, tapi kita percaya Tuhan telah memberikan kesehatan, Tuhan telah memberikan kekuatan bagi kita. Itu adalah berkat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita bulan ini adik-adik tahu ya, apa coba? Doa. Ya benar sekali, tema kita bulan ini ialah doa. Dan judul hari ini buat kita ialah apa itu doa. Adik-adik tahu nggak kira-kira apa itu doa? Ayo jawab di rumah yuk. Apa itu doa? Ya benar sekali, doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita tahu ya, komunikasi itu ialah berbicara dengan orang lain ataupun berbicara antara 2 orang, 3 orang ataupun lebih. Dan berbicara itu menyampaikan pesan, mengirimkan kabar dan cerita, dan hanya sekitar mengobrol. Itulah dikatakan komunikasi. Bahkan kita tahu ya, di dunia ini banyak yang namanya alat komunikasi. Ada HP, ada telepon, ada juga yang namanya televisi dan lain sebagainya. Itu digunakan alat komunikasi supaya berita ataupun kabar yang dari luar bisa sampai kepada kita yang ada di sini. Nah, kita juga tahu sebagai orang Kristen, alat komunikasi kita kepada Tuhan ialah doa. Benar sekali, doa menjadi alat komunikasi kita dengan Tuhan. Karena dengan berdoa, kita bisa menaikkan ucapan syukur, kita bisa meminta, kita bisa berseru, kita bisa berharap lewat doa-doa kita. Bahkan kita bisa bercerita dengan Tuhan apa yang kita inginkan, apa yang ada saat ini yang kita rasakan, ataupun masalah-masalah kita, ataupun apa yang kita harapkan, kita bisa doakan, kita bisa katakan kepada Tuhan, kita bisa ucapkan kepada Tuhan. Karena itulah doa. Doa adalah alat komunikasi, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berseru, bagaimana kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh malas ya dalam berdoa, karena doa itu adalah alat komunikasi bagaimana kita berbicara dengan Tuhan, sehingga Tuhan tahu isi hati kita, apa keadaan kita. Memang Tuhan adalah Maha Tahu, tapi Tuhan mau kita mengungkapkannya. Kita lihat ayatnya bersama-sama ya. Kita buka di Mazmur 145 ayat 18. Adik-adik di rumah boleh buka Alkitabnya masing-masing ya. Sudah dapat? Kita baca bersama dengan kakak ya. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, firman Tuhan ini berkata, Tuhan dekat pada setiap yang berseru kepadanya. Di dalam doa kita boleh berseru, di dalam doa boleh kita meminta, dan di dalam doa kita juga boleh menaikkan ucapan syukur kita, karena kesetiaan Tuhan itu besar dalam hidup kita. Bahkan di sini dikatakan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Hari ini kita ada, itu adalah karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan setia memberkati kita, dan kita juga harus bisa berseru kepada Tuhan. Kita punya doa sebagai alat komunikasi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, alat komunikasi kita, yang kedua apa itu doa ialah kebutuhan. Doa adalah kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu ya, ada 2 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Kalau misalkan kebutuhan jasmani apa nih adik-adik yang di rumah? Tahu enggak? Banyak ya, salah satu contohnya makan dan minum, itu adalah kebutuhan jasmani kita. Nah, kalau misalnya kita makan, pasti kita harus minum. Kalau nggak minum, keselak ataupun nyangkut ya adik-adik, tidak enak rasanya kalau kita tidak minum setelah kita makan. Nah, sama dengan ketika kebutuhan jasmani kita ataupun kebutuhan rohani kita tidak tercukupi. Kalau misalkan kita hanya mencukupi kebutuhan jasmani dan tidak mencukupi kebutuhan rohani, pasti ada sesuatu yang
kurang dari diri kita. Misalnya ketika makan pun kita harus makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau salah satu tidak kita cukupi ataupun 2, mungkin badan kita akan terasa tidak enak ataupun kita bisa sakit. Apalagi kalau kita tidak mencukupi kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani kita ialah doa. Kebutuhan rohani setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, ialah berdoa. Karena dengan doa kita menunjukkan kalau kita perlu Tuhan. Kita makan, berarti kita mencukupi kebutuhan jasmani kita. Nah, doa berarti kita menunjukkan kebutuhan rohani karena kita perlu Tuhan. Karena kita berdoa itu kepada Tuhan. Ketika kita makan, kita perlu makan karena kalau kita tidak makan kita sakit perut. Bahkan kalau lama-lama tidak makan, mungkin bisa ada sesuatu terjadi pada diri kita. Begitu juga dengan doa. Kalau kita tidak berdoa terus-menerus, kita jarang, kita bolong-bolong berdoa, pasti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Karena kita harus hidup seimbang, jasmani dan rohani itu harus kita cukupi dan kita harus menyeimbangkannya. Kalau kita sudah mencukupi kebutuhan jasmani, kita harus mencukupi kebutuhan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanda kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Jadi adik-adik, doa itu adalah kebutuhan. Tuhan akan melindungi kita kalau kita berseru, berharap kepada Tuhan. Dan ketika kita menyatakan isi hati, kita tahu kita perlu Tuhan, kita tahu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan setia memberkati anak-anaknya. Adik-adik yang di rumah, nah hari ini kita tahu doa adalah kebutuhan. Mari kita rajin dalam berdoa. Tuhan Yesus, minggu lalu kita mendengarkan ya tentang Tuhan Yesus ketika dia di bumi. Dia perlu Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu Bapa kita di sorga untuk memberkati kita. Kita perlu kebutuhan rohani kita itu dicukupi dengan berdoa. Jadi adik-adik ketika pagi hari, ketika makan juga boleh berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah kebutuhan, tanda kita mengandalkan Tuhan. Karena kita perlu Tuhan. Tanda kita adalah orang Kristen, tanda kita adalah anak-anak Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kita baca ayatnya, ada di Matius 21 ayat 22. Adik-adik semua, kakak undang untuk membuka Alkitabnya di Matius 21 ayat 22. Kita buka bersama ya, nanti kita baca bersama-sama. Sudah dapat adik-adik? Kita baca bersama ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di sini dikatakan kalau kita meminta dengan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Kita butuh yang namanya berkat Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kebutuhan kita ialah Bapa kita dalam hidup kita yang akan menyertai, memberkati kita. Jadi kalau kita berdoa, berarti kita sudah mencukupi kebutuhan rohani kita. Jadi adik-adik tidak boleh bulung-bulung lagi berdoanya ya. Harus setiap hari, karena Tuhan setiap hari memberkati kita. Dan sini bahkan dikatakan, bahkan apa yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Adik-adik mungkin lagi ujian ataupun sedang menunggu hasil kelulusan ya saat ini yang kelas 6 SD ya. Nah, kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya nilai kita baik dan Tuhan akan menjawab dan kita akan menerimanya. Bahkan kalau misalkan kita berdoa setiap hari, kita sering berdoa, kita akan dekat dengan Tuhan. Kita akan akrab dengan Tuhan. Contohnya kalau misalkan adik-adik kan punya teman ya di rumah masing-masing, teman dekat ataupun teman tetangga, teman yang di sekitar rumah, teman di sekolah. Dekat kan ada teman dekat. Nah, dengan teman itu pasti kita sering berkomunikasi. Kita sering berbicara, makanya kita bisa dekat dengan teman itu. Mana ada orang berkata dia temannya tapi dia tidak pernah berbicara. Tapi kalau kita dekat dengan punya teman dekat, karena kita sering berbicara dengan teman kita. Nah, kalau misalnya kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Bahkan kalau adik-adik mau kebutuhannya dicukupi dan Tuhan memberkati adik-adik di rumah, mari berdoa. Karena Tuhan berkata, kalau kita sering berkomunikasi, kita sering dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi sahabat Tuhan dan Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Jadi mari bersahabat, jadi mari dekat dengan Tuhan, yaitu dengan sering berkomunikasi, sering berdoa. Nah, inilah firman Tuhan kita. Doa alat komunikasi dengan Tuhan, dan doa adalah kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita. Kakak percaya semua adik-adik semakin diberkati. Kita bersyukur ya.
Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih pada hari ini kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Apa itu doa? Doa adalah komunikasi, doa adalah Tuhan kebutuhan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mari berkati kami Tuhan sehingga kami sering untuk berdoa dan semakin dekat kepadamu. Kami tidak lagi bolong-bolong dalam doa kami, tapi kami biarlah Tuhan semakin dekat, semakin sering berdoa karena kami tahu ketika kami Tuhan Yesus berdoa, kami telah mencukupkan kebutuhan rohani kami. Terima kasih Bapa, bahkan ketika kami berdoa, kami berkomunikasi dengan Engkau, kami berbicara dengan Engkau, dan Tuhan menjawab kami di masa apapun. Tuhan setia dalam hidup kami. Inilah firman Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak, dan kita sudah di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Maria tentang apa itu doa. Dan kakak percaya adik-adik di rumah diberkati, dan kakak percaya juga adik-adik di rumah untuk tidak lupa berdoa sama Tuhan. Minggu ini kakak punya satu ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Kakak baca terlebih dahulu ya. Dari Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kita coba sama-sama ya. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Wah, luar biasa sekali. Dah, adik-adik silakan duduk. Untuk penutupan ibadah kita, kakak punya satu pantun untuk adik-adik di rumah. Dengarkan ya, simak baik-baik, oke? Jalan-jalan naik kereta, tujuannya ke Balikpapan. Sekian dari ibadah kita, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kids, sebelum kita menutup ibadah kita, Abang mau berdoa untuk adik-adik semua. Ikut-ikutin ya. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu Tuhan, buat minggu pagi yang cerah. Kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah belajar bagaimana kami bisa berdoa, meminta kepadamu. Kami mau Tuhan mengikutinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan ya. Dadah.